Shalom. Apa kabar? Haleluya. Puji nama Tuhan. Siap memuliakan nama Tuhan? Siap menyenangkan Tuhan? Amin. Kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Allah yang hidup, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Sore hari ini kami rindu Tuhan. Datang memuji menyembah Engkau Tuhan. Engkau yang bertahta Tuhan, yang berkuasa di tempat ini dan atas setiap kami umat-Mu Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah kuasa-Mu mengalir di tempat ini dan kami semuanya akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan. Buat kami bersemangat, buat kami bergairah di dalam memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, segenap umat-Mu, yang siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamatan dari Allah. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita beri yang terbaik buat Tuhan. Saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tanda anak Tuhan, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tanda anak Tuhan, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Selamat dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia
selamanya. Haleluya. Kemuliaan bagi Allah sampai selama-lamanya. Amin. Ada kesembuhan, amin. Ada kelepasan karena kuasa darahnya membebaskan, melepaskan kita. Dilepaskan, dilepaskan oleh kuasa darahmu, dipulihkan, disembuhkan oleh kuasa namamu. Sekarang hatiku bersuka dalam namamu, kemenanganku. Tinggi-tinggi namamu bertata di hatiku. Yesus kau kekuatanku, kemenanganku. Kudus, kudus namamu, kau raja di hidupku. Yesus kau kekuatanku, kemenanganku. Tinggi-tinggi namamu bertata di hatiku. Yesus kau kekuatanku, kemenanganku. Kudus, kudus namamu, kau raja di hidupku. Yesus kau kekuatanku, kemenanganku. Bebaskan, dilepaskan oleh kuasa darahmu, pulihkan, sembuhkan oleh kuasa namamu. Sekarang hatiku bersuka dalam namamu Tuhan, Dalam namamu, kemenanganku. Tinggi-tinggi namamu bertata di hidupku. Yesus kau kekuatanku, kemenanganku. Kudus, kudus namamu, kau raja di hidupku. Yesus kau kekuatanku, kemenanganku. Tinggi-tinggi namamu bertata di hatiku. Yesus kau kekuatanku, kemenanganku. Kudus, kudus namamu, kau raja di hidupku. Yesus kau kekuatanku, kemenanganku. Kemenanganku, kemenanganku, kemenanganku. Kemenanganku dalam namamu. Haleluya, haleluya. Silakan duduk dalam hadirat. Kau yang terbesar dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada nama lain selain nama Yesus. Sungguh besar setiamu Tuhan. Kami datang Tuhan menyembahmu lebih lagi Tuhan. Haleluya Yesus. Oh Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Shirala bala 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 takaya. Mari datang hampiri tahtanya yang kudus. Bawa hatimu, bawa penyembahanmu yang terbaik buat Tuhan pada sore hari ini. Haleluya.
besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. katakan sungguh besar setiamu Tuhan, sungguh besar setiamu, Kau nyata dalam hidup kami. Dari sepanjang hidup. Amin. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. bagimu pujian, Bagimu segala pujian dan kemuliaan. mari bersama-sama katakan, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan Engkau Tuhan, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran.
Kau agungkan, kau muliakan nama-Mu Tuhan. Kau layak terima pujian, Kau layak terima pengagungan. Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Haleluya, 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 gloria, haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, kami agungkan Engkau Tuhan. Kau Allah yang luar biasa, nama-Mu besar dan mulia Tuhan. Ajaib nama-Mu, ajaib perbuatan-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Syarala bala 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 dagayamu. Syana yarala bala 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 sigirala dagayamu. Syana yarala bala 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 sigirala bala 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 dagayamu. Sigirala bala 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 dagayamu. Datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus. Syarala bala 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 dagayamu. Yarala bala 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 sekirala bala 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 dagayamu. Sekirala bala 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 dagayamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Ku sanjung Kau Tuhan, ku agungkan Yesus Raja, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Sikirala bala 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 dagayamu. Sikirala bala 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 dagayamu. Shari de 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 la bala 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 dagayamu. Kirala bala baba baba sikire de luar la baba 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 dagayamu. Sikirala baba baba dagayamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang kudus mulia, Yesus Kristus Tuhan. Kirala bala 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 dagayamu. Kirala bala 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 Hosana, Hosana bagi anak domba, Hosana bagi sang raja. Allah yang baik, sungguh baik Engkau Tuhan. Yesus namanya, Yesus termulia. Kirala bala 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 dagayam. Sirelelelelelala bala bala dagayam. Bagimu segala pujian, segala hormat, kemuliaan, pengagungan, keperkasaan, kemasyhuran hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Raja alam semesta, surga bumi menyembah-Mu Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan, ku muliakan Engkau Tuhan. Yesus terbesar, termulia. Engkau ajaib di tempat ini Tuhan. Engkau dahsyat di tempat ini. Dialah yang bernapas memuji-Mu. Setiap lutut kan bertelut, setiap lidah kan mengaku Engkau Yesus Tuhan.
Hosana, Hosana bagi anak domba Allah yang maha tinggi. Syarala bala 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 dakaya. Shigirala bala 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 dakaya. Shigirala bala 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 dakaya. Shigirala bala 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 dakaya. Shigire de 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 de. Shalala papa papa dakaya. Kinayara papa papa dakaya. Hallelujah. Hallelujah. Shana yarala papa papa dakaya. Kinayara bala bala dakayamu. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami sanjung Kau di tempat yang maha tinggi. Oh Yesus termulia, Yesus ajaib perkasa. Haleluya, haleluya. Sikirala palataka, haleluya. Shirala palataka ya, shiraya ralataka, shirala papa pataka ya. Haleluya. Hanya Engkau yang layak kami sembah, kami muliakan Tuhan. Shirala bala bala shikikun yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Sambil bangkit berdiri katakan, Kau yang layak. Oh, Kau layak terima pujian Tuhan. Kau layak Tuhan. Kau yang layak disembah. Hanya Yesus. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak. Oh, Kau yang Yesus layak. Yesus layak disembah. Hanya Yesus Tuhan. Kau yang Yesus. Yesus layak. Oh, Yesus. Kau yang layak disembah. Oh, Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak, Hanya Yesus. Kau yang Oh, rala sekera la bala bala dakayamu. Sekera la bala bala sekera de 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 de. Kau yang Haleluya. layak, Oh, Kau yang layak. Kau yang Layak, Kau yang layak. sambil mengangkat kedua tanganmu, Yang layak. berikan pujian penyembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Oh, Yesus layak. Kau yang layak, Hanya Yesus. Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Lagi katakan, Kau yang layak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Yesus layak. Kau yang layak, Kau yang layak Haleluya. disembah.
yang layak Haleluya, haleluya. Hanya Yesus yang layak disembah, Yesus layak dipuja. Hanya Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami kagum, kami hormat, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, datang dan bertata di tempat ini Tuhan. Datang dan bertata di setiap hati kami Tuhan. Datang dan bertata mengurapi setiap kami Tuhan. Kami terima lawatan-Mu, kami terima jamahan-Mu, kami terima kesembuhan, pemulihan, kelepasan dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji, termasyur, termulia, teragung hanya Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu Tuhan, Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Bawa Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus. Roh Kudus jamah hatiku Dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Katakan kenapa Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan Dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus. Roh Kudus-Nya, Amin. menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu Ku rindu bersekutu denganmu Tuhan. bersekutu denganmu selamanya. Katakan dengan iman Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Satu tempat saja Tuhan banyak.
lagi katakan dengan segenap hati Allah Roh Kudus. Jamah hatiku dan mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, Allah Roh haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan Kau yang layak terima pujian, kami Kau yang layak terima hormat, Kau yang layak terima segala keagungan, Namamu Kau yang layak terima segala kemuliaan, Kau yang layak terima segala keagungan. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan, kami memuji Engkau, kami meninggikan namamu, kami memuliakan Engkau, Yesus Tuhan. Haleluya. yang hebat berkuasa. Ya dalam rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari katakan dengan segenap hati. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kerinduan kami adalah kami dekat di hadirat Tuhan. Kami bisa merasakan detak jantung Tuhan. Kami berasa mengerti isi hati Tuhan. Dan karena itulah kami bisa menyenangkan hatimu. Karena kami melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan apa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Oleh sebab itu ya Bapa, biar kiranya pada sore hari ini Kau berkenan bekerja, berkarya lebih lagi di tengah-tengah kami. Nyatakan apa yang Kau mau, nyatakan isi hatimu bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih semua yang bisa menghalang-halangi kami dalam kami mendengar, mengerti dan melakukan firman-Mu. Dengan ini aku tolak, aku hardik, aku hancurkan demi nama Yesus Kristus. Dan biarlah kuasa Roh Kudus menaungi setiap kami. Kami ada dalam cengkeraman hadirat Tuhan, dan sehingga kami dibuat mengerti, memahami segala isi hati Tuhan, dan kami boleh melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan ini kami siap untuk menerima setiap didikan, ajaran dan teguran daripada Tuhan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang siap katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Kesempatan yang indah Bapak Ibu Saudara kita bisa ada pada sore hari ini untuk kita kembali belajar firman Tuhan dan melanjutkan apa yang kemarin kita sudah pelajari ya.
tentang beberapa hal. Ada 8 hal yang kemarin sudah Tuhan singgung tentang apa yang harus kita tambahkan dalam hidup kita supaya kita ini memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan, kita memperoleh apa yang dikehendaki Tuhan, kita memperoleh apa yang menjadi bagian yang sesungguhnya sudah Tuhan sediakan bagi kita. Kita akan lihat kembali di dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang kelima. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang kelima. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Sampai di situ saja. 5 hal yang lain akan kita lanjutkan untuk waktu yang akan datang. 3 hal Bapak Ibu Saudara, iman, kebajikan, dan pengetahuan. Saya singgung sedikit tentang apa yang kemarin harus kita lakukan adalah bersungguh-sungguh dalam berusaha. Seberapa kuat dan seberapa keras kita berusaha untuk memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Seberapa kuat, seberapa keras kita sungguh-sungguh dalam berjuang, sungguh-sungguh dalam mencapai standar yang sudah Tuhan tetapkan bagi setiap kita yang percaya padanya. Seberapa sungguh-sungguh perjuangan kita, usaha kita yang sungguh-sungguh, itulah yang akan menentukan apakah kita akan menikmati janji Tuhan atau tidak. Dari perumpamaan 5 gadis bodoh dan bijaksana kita dapati yang sungguh-sungguh itu memikirkan masa depan. Katakan sama-sama, masa depan. Yang punya usaha sungguh-sungguh, punya persiapan sungguh-sungguh, itu memikirkan masa depan. Sama-sama bawa pelita. Yang bijaksana berpikir nanti sampai jam berapa ya nunggunya. Kira-kira kan begitu Bapak Ibu Saudara. Terus minyak dalam buli-buli atau dalam pelita itu seberapa lama? Kalau nunggunya lama, nyampe enggak nih minyak dalam pelita? Kalau begitu persiapan minyak dalam buli-buli, gitu kan Bapak Ibu Saudara. Tapi yang bodoh ya sudah enggak memikirkan jauh ke depan. Pokoknya inilah yang tak persiapkan, hanya sekedar pelita tanpa persediaan minyak. Mungkin nanti segera datang kok, gitu kan Bapak Ibu Saudara. Mungkin nanti segera bisa masuk ke dalam pesta, sehingga enggak perlu persediaan, enggak perlu persiapan. Bapak Ibu Saudara, seberapa besar usaha sungguh-sungguh kita, itu akan sangat-sangat terlihat dari seberapa banyak, seberapa jauh kita memikirkan masa depan. Masa depan yang saya maksud bukan dalam perkara jasmani saja, tetapi lebih besar kepada perkara rohani. 5 tahun yang akan datang, saya pengen melakukan apa buat Tuhan? Apa yang ingin saya capai di hadapan Tuhan? 10 tahun yang akan datang, apa yang harus aku lakukan dan harus aku perbuat untuk Tuhan? Orang yang punya usaha sungguh-sungguh merancangkan segala sesuatu itu untuk masa yang akan datang. Kalau nanti situasinya seperti ini, aku harus ngapain? Kalau nanti situasinya begini, aku harus melakukan apa? Kalau nanti situasinya berubah kayak gini, aku harus kerjakan apa? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu termasuk dalam usaha yang sungguh-sungguh. Sebab Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, usaha yang sungguh-sungguh inilah yang pada akhirnya kemarin kita pelajari, itu yang akan membawa kita berhasil dalam pengenalan kita kepada Yesus Kristus. Dan karena pengenalan kita berhasil di dalam Yesus Kristus, kita mendapatkan janji. Nah, 3 hal tadi sudah saya katakan dari ayat yang kelima ini, yaitu tentang iman yang pertama. Yang harus sungguh-sungguh diusahakan pertama iman. Iman itu bisa bicara tentang percaya. Karena dalam bahasa aslinya iman itu kata benda, percaya itu kata kerja. Bapak Ibu Saudara berangkat dari rumah pasti percaya. Beriman. Berimannya begini. Nanti aku sampai di gereja, aku mau duduk di kursi. Bapak Ibu Saudara ada yang berpikir, ada yang curiga, bukan curiga sih, berpikir lebih tepatnya begitu. Kursi yang Anda duduki nanti tidak patah. Ada yang pernah berpikir begitu? Tidak kan? Semuanya pokoknya aku lungguh. Tidak pernah berpikir kalau ini nanti patah gimana ya? Kalau ini nanti patah aku harus berbuat apa? Gitu kan? Tidak ada yang pernah berpikir bahwa waktu ke gereja duduk dan kursinya patah, tidak ada yang membayangkan. Kenapa? Yakin semua kursi pasti baik. Ya kan? Karena apa?
ada yang noto. Kalau ada yang noto, kita percaya bahwa yang noto pasti sudah sudah memikirkan itu. Wah, ini kursinya agak menceng, ini kursinya agak bahasa Jawanya meleok begitu kan, diganti dengan kursi yang baik. Sehingga Bapak Ibu Saudara datang tanpa pikiran, ini kursi yang tak duduki itu nanti menjatuhkan diriku atau tidak. Gitu kan Bapak Ibu Saudara. Itu iman. Percaya itu berarti ketika sudah yakin bahwa itu tidak akan patah, itu tidak akan meleok bahasa Jawanya, lalu Anda duduk dengan tenang. Ada yang sementara kebaktian duduk begitu deg-degan, engko nek ceklek piye ya, engko nek geblak piye ya, engko nek tiba piye ya. Ada yang deg-degan begitu? Enggak ada kan? Semuanya duduk dengan tenang, percaya bahwa kursi ini aman, saya duduki sampai dengan saya pulang. Oh, enggak ya, saya pulang sudah enggak duduk lagi ya. Sampai dengan selesainya. Itulah tindakan percaya gitu loh Bapak Ibu Saudara. Bisa membayangkan? Jadi iman itu memiliki sebuah keyakinan dulu. Nah, percaya itu pada akhirnya sebuah tindakan yang kita lakukan. Kalau jenengan tidak percaya, Anda tidak percaya kursi itu aman, Anda nggak akan duduk di atasnya. Tapi Anda yakin, maka tindakannya apa? Anda melangkah, melakukan sebuah tindakan, duduk di atasnya. Saya percaya kursinya bagus, iya, tapi nggak yakin, maka orang tidak akan duduk di atasnya, hanya melihat-lihat, atau duduk pun dengan waspada, dengan deg-degan. Jangan-jangan di tengah khotbah nanti saya tumbang gitu kan. Tumbang bukan karena hadirat Tuhan, tumbang karena kursinya patah. Nah, tidak ada yang berpikiran seperti itu. Nah, kira-kira iman, percaya itulah cara kerjanya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dalam bahasa aslinya memang itu dibedakan. Dalam bahasa Inggris juga itu dibedakan. Dalam bahasa Indonesia juga dibedakan antara iman dan percaya. Tetapi sesungguhnya iman dan percaya itu adalah dua hal yang berkaitan. Iman adalah sebuah ketetapan untuk meyakini sesuatu. Percaya adalah tindakan untuk melakukan itu. Itulah iman. Nah, yang Tuhan pengen atas kita adalah tambahkan kepada hidup kita iman. Sebelum kita menambahkan kebajikan dan pengetahuan. Iman kita harus kuat dulu. Iman kita harus kokoh dulu. Iman itu menurut Ibrani 11 bisa bantu tayangkan di depan. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman itu dasar. Kita mengharapkan apa? Yakin itu nanti terjadi dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Lalu tindakannya bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tindakannya adalah kemudian menyatakan sesuatu yang kita yakini akan terjadi itu terjadi, sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan kita. Kemarin ketika saya mempersiapkan ini, saya masih merasa, Tuhan, apakah memang ini yang harus saya persiapkan? Apakah memang saya harus menyampaikan yang ini? Kemudian hari Jumat, kemarin ya benar. Jumat saya datang di sebuah semacam seminar begitu. Kemudian firman ini datang kepada saya. Itu yang meneguhkan saya, kemudian saya harus sampaikan ini. Nah, di situ Bapak Ibu Saudara ada sebuah pernyataan. Jadi iman itu begini loh Bapak Ibu Saudara. Itu kan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Berharap apa? Berharap berhasil, berharap sukses, berharap dipakai Tuhan, berharap melayani Tuhan lebih baik lagi, berharap semua harapan itu selalu baik. Yang sepakat katakan amin. Ada yang harapannya enggak baik, berharap kecelakaan, berharap ketimpa pohon, berharap kesambar beledek. Ada yang begitu? Enggak ada. Semua harapan pasti baik. Nah, iman adalah dasarnya untuk bisa berharap atas yang kita yakini sesuatu itu apapun, lalu itu jadi bukti. Itu belum kita lihat, harapan kan belum ada Bapak Ibu Saudara, betul kan? Harapan berhasil, harapan bisa mencapai cita-cita, harapan dipakai Tuhan luar biasa, itu belum terjadi kan? Tapi yakin itu pasti terjadi, bukti. Nah, itulah iman. Nah, iman itu kadang-kadang bisa begini, bisa manipulasi oleh setan. Seseorang, katakanlah saja begitu, seseorang lahir dalam keluarga yang
biasa-biasa saja secara ekonomi. Katakanlah bapaknya tukang becak, gitu kan? Ibunya itu pemulung. Sebut saja, ini hanya contoh. Jadi saya lahir, seseorang, bukan saya tidak lahir dari tukang becak masalahnya, gitu kan? Seseorang lahir dalam keluarga yang bapaknya tukang becak, ibunya pemulung. Lalu kemudian dia tumbuh besar dengan kondisi yang tidak berubah. Tetap seperti itu. Sehingga menyebabkan mungkin ya anggap saja dia bisa sekolah lah gitu ya. Bisa sekolah, bisa selesaikan sekolah seseorang ini. Kemudian seseorang ini selesai sekolahnya atau mungkin putus di tengah jalan, ya silahkan saja dikreasikan sendiri bagaimana alur ceritanya. Tapi ini saya hanya mengilustrasikan bahwa kemudian setelah dia menjalani kehidupan secara mandiri, secara ekonomi dia juga tidak beda jauh dengan orang tuanya. Bahkan mungkin karena dia lihat orang tuanya tukang becak, dia ikut narik becak. 10-20 tahun ke depan ekonominya tidak berubah. Dia tetap jadi tukang becak. Nah kemudian ini dalam konteks kekristenan ya Bapak Ibu Saudara. Misalnya ini orang Kristen. Saya lahir dari keluarga yang ayahnya tukang becak. Saya menjalani kehidupan sebagai tukang becak sudah 20 tahun. Dan saya tetap jadi tukang becak dengan kondisi ekonomi yang tidak berubah. Kesimpulannya bahwa saya sampai mati akan jadi tukang becak. Iman seseorang itu kadang-kadang begitu. Perhatikan baik-baik. Sekali lagi saya ulang. Lahir dari keluarga tukang becak, menjalani kehidupan sebagai tukang becak yang tidak berubah selama 20 tahun, dan pada akhirnya dia berkesimpulan, seumur hidup saya akan jadi tukang becak. Kadang-kadang iman itu berdasarkan apa yang di masa lalu, keyakinannya jadi kayak gitu. Masa sekarang dia melihat dia tetap jadi tukang becak, dan kemudian dia punya keyakinan hidupku ke depan, ini kan belum terjadi nih, belum terjadi, hidupku ke depan hanya sebatas tukang becak. Iman kadang-kadang karena masa lalu, masa sekarang, kemudian itu diproyeksikan ke depan sebagai hal yang sama. Iman seseorang kadang-kadang begitu. Tapi Alkitab ngajarinya tidak begitu. Kasih tahu kanan kiri, katakan tidak begitu. Sekalipun masa lalu bicara tukang becak, sekalipun masa sekarang bicara tukang becak, tapi dalam anugerah dan kemurahan Tuhan, seseorang bisa diubah Tuhan untuk masa yang akan datang. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi, namanya iman, sekalipun masa lalu tukang becak, masa sekarang tukang becak, tapi bisa mengubah hidup seseorang jadi berbeda dan lebih baik di masa yang akan datang. Itu iman. Imanku 5 tahun lagi saya tetap tukang becak, tapi bukan penarik becak, melainkan juragan becak. Bisa enggak saudara? Bisa enggak? Yang percaya katakan bisa. Yang percaya katakan amin. Saya tetap tukang becak, tapi dulu penarik becak. Masa yang akan datang saya jadi juragan becak. Itu iman. Kalau imannya hanya berdasarkan tadi yang di awal, dulu tukang becak, sekarang penarik becak, ke depan hidup saya hanya sebatas penarik becak, itu bukan iman. Itu bukan iman yang diajarkan Alkitab. Karena iman itu dasar dari segala sesuatu yang diharapkan. Harapan seseorang jelas tidak pengen hanya sekedar jadi penarik becak, bukan. Harapannya pasti punya masa depan yang baik, lebih baik. Setidak-tidaknya orang berkata, untuk anak-anakku harus bisa lebih baik dari aku. Tetapi dalam kekristenan, Alkitab mengajarkan seseorang bisa punya harapan yang lebih baik di masa yang akan datang. Itulah iman. Jadi iman kita berdasarkan apa sekarang? Berdasarkan kebenaran firman yang bisa mengubah segala sesuatu menjadi yang tidak ada menjadi ada, atau iman kita berdasarkan apa yang dikatakan masa lalu, dikatakan masa sekarang mungkin sama, dan kemudian itu menghasilkan sebuah iman yang mengatakan bahwa dirinya akan tetap sama.
Pada saat Abraham menerima janji, kondisinya masih sama seperti sekian puluh tahun yang lalu. Karena apa? Sarah mandul. Itu keadaan yang sama. Terima janji, keadaannya masih sama. Sampai-sampai iman Abraham sempat memproyeksikan apa yang di masa lalu, masa sekarang diproyeksikan ke depan sebagai hal yang sama. Aku tetap tidak punya anak. Maka ketika Sarah menawarkan Hagar, diterima oleh Abraham. Dan Tuhan berkata, bukan itu anak perjanjian. Bukan itu anak yang kujanjikan. Dari rahim Sarah yang pada usia 90 tahun sudah tertutup bahkan. Sudah tidak menghasilkan sel telur bahkan rahimnya. Tapi iman itu bicaranya tidak karena masa lalu, masa sekarang yang kemudian divisualisasikan dalam bentuk, oh ya sudah, aku nggak akan punya anak. Anakku, anak perjanjian yang dimaksud Tuhan mungkin dari orang lain. Tapi itu salah. Itu salah. Iman adalah ketika masa lalu bicara bagaimana, masa sekarang bicara bagaimana, bisa diubah Tuhan untuk masa yang akan datang. Yang sepakat katakan amin. Bisa diubah Tuhan untuk masa yang akan datang. Maka lahirlah Ishak. Iman bisa melihat janji Tuhan itu terjadi. Katakan sama-sama terjadi. Iman itu bisa melihat bahwa janji Tuhan itu terlaksana, tergenapi. Itu iman. Sekalipun kenyataannya tidak demikian. Kenyataannya Sarah mandul, sel telur sudah tidak dihasilkan, tapi tetap punya anak. Walau cuma satu, dia tetap bisa meyakini keturunannya seperti bintang di langit dan pasir di laut. Sampai matinya Abraham, yang dia lihat hanya satu anak. Walau dari istri yang lain Keturah punya anak lagi, tapi yang dari Sarah cuma satu, Ishak saja. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sampai dengan matinya Abraham, yang dilihat dengan mata jasmani hanya tetap satu anak. Tapi ternyata inilah anak perjanjian yang dikatakan Tuhan akan seperti bintang di langit banyaknya, dan pasir seperti pasir di laut banyaknya. Tak terhitung. Dari yang dilihat oleh mata cuma satu, itu justru menggenapkan janji Tuhan hingga dengan hari ini. Karena apa yang dimaksud Tuhan tidak sebatas apa yang dilihat mata manusia. Katakan amin. Yang dijanjikan Tuhan dalam hidup seseorang tidak hanya sebatas yang bisa dilihat dengan mata jasmani. Itulah iman. Bapak ibu saudara, saya ajak kita mulai percaya bahwa Tuhan sediakan seperti yang dia firmankan. Rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera, untuk memberikan kepadamu hari esok yang penuh pengharapan. Janji Tuhan buat setiap kita yang percaya padanya, kita punya masa depan yang bahagia. Katakan amin. Kita punya masa depan yang indah. Katakan amin. Kita punya masa depan yang penuh dengan sukacita. Katakan amin. Itu janji Tuhan. Terlaksana? Pasti terlaksana. Asal kita bisa melihat, itu juga pasti terlaksana. Itu iman. Sekali lagi maafkan, kalau ada yang berkata, aku dulu kayak begini, sekarang kayak begini, berarti besok aku juga kayak begitu lagi. Aku nggak akan berubah untuk sampai seterusnya. Kondisi dan keadaanku akan tetap sama. Bapak ibu saudara, saya ajak bongkar semua itu dari pikiran dan hati kita. Katakan amin. Bongkar semua itu dari hati dan pikiran kita. Mulai katakan pada diri sendiri, aku percaya janji Tuhan tidak pernah gagal dalam hidupku. Amin. Janji Tuhan tidak pernah gagal dalam hidupku. Asal kita tetap jaga hidup sesuai dengan firman Tuhan. Lalu setelah iman tambahkan kebajikan. Kata kebajikan saya mengutip dari Mazmur pasal 23 ayat yang ke-6. Bisa tolong dipatayangkan, tapi saya nggak baca.
Itu yang Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, dan seterusnya. Ayat terakhir bagi 6, ayat ke-6, kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Kata kebajikan di situ kalau diterjemahkan dengan bahasa Alkitab Perjanjian Baru, ya, kitab Mazmur ini diterjemahkan dalam kitab dengan bahasa kitab Perjanjian Baru. Jadi Perjanjian Lama itu kan ditulis dalam huruf Ibrani. Nah, kemudian ada orang yang menerjemahkan kitab Perjanjian Lama itu dalam bahasa Yunani, yang kebanyakan itu dipakai dalam penulisan Alkitab Perjanjian Baru, sekalipun lebih banyak yang Aramiknya, gitu kan. Nah, dalam terjemahan kitab Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani itu disebut Septuaginta. Septuaginta itu adalah kitab Perjanjian Lama yang ditulis dengan huruf Yunani, itu disebutnya Septuaginta. Nah, dalam terjemahan bahasa Yunani, kata kebajikan itu dipakai kata kebaikan dalam penerjemahannya. Jadi bedanya apa kebajikan dan kebaikan? Tidak terlalu ada bedanya, karena itu disetarakan, itu disamakan dalam penulisannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, tambahkan kepada iman adalah kebajikan atau kebaikan. Alkitab ngajarinya begini soal kebaikan. Apa yang meluap keluar itu berasal dari dalam. Kalau dalamnya baik, keluarnya pasti baik. Tapi kalau dalamnya kurang baik, keluarnya pasti juga kurang baik. Bicara kebaikan, itu orang sudah pasti beres dalam segala hal. Pengertian beres adalah bahwa dia udah tidak punya kepahitan dalam dirinya, dia tidak punya dendam, tidak sombong, tidak iri hati, tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang masih dikerjakan baik secara sadar dan enggak sadar. Itu konotasi kebaikan dalam Alkitab. Jadi, maaf bicara, saya bisa menolong orang lain. Saya bisa ngasih makan tiap minggu orang di pinggir jalan. Tapi saya masih simpan kepahitan dengan seseorang. Maka kebaikan saya tidak akan pernah berarti. Karena Alkitab nulis, sekalipun engkau bisa bahasa malaikat. Ada yang di sini bisa mengerti bahasa malaikat? Enggak ada ya. Itu yang paling besar menurut saya, paling angel dilakukan. Tapi kata firman Tuhan, Paulus yang nulis, sekalipun engkau bisa berbahasa malaikat, tapi kalau engkau enggak punya kasih, semuanya itu kosong. Catat baik-baik. Jadi kenapa kebaikan yang tadi saya singgung dalam bentuk bahwa saya bisa memberi makan orang gelandangan setiap minggunya misalnya begitu, dan itu menjadi tidak ada artinya di hadapan Tuhan ketika saya masih punya ikatan-ikatan dosa, maka kebaikan itu menjadi tidak berarti. Tambahkan pada imanmu kebaikan atau kebajikan. Kebaikan yang dihasilkan harus lahir dari hati yang bersih. Kasih tahu kanan kiri, katakan begini, mari jaga hati tetap bersih. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Betul bahwa mungkin kita bisa berbuat baik di mata orang. Dan memang kita melakukannya dengan tulus. Kita nggak sedang cari supaya diposting di medsos begitu, atau di YouTube kan supaya subscribernya bisa jadi tambah banyak begitu ya. Terus dimasukkan di Twitter, Instagram supaya followersnya itu jadi banyak begitu. Terus jadi terkenal begitu. Kita nggak punya niatan yang begitu dalam waktu kita berbuat baik. Tapi ketika masih ada noda yang tersimpan dan belum terbereskan, maafkan. Kata firman Tuhan, itu menjadi kosong. Jadi mendatangkan upah? Jelas tidak. Eman-eman kan saudara? Kita udah berbuat baik dalam ukuran kita, ya kita berbuat baik. Sebenarnya kalau dihitung dalam ukuran kebenaran, betul itu juga perbuatan baik, karena perbuatan baik itu tulus dilakukan.
Tapi ternyata masih ada hal yang kurang dalam hidup kita yang belum terbereskan. Maka yang semestinya bisa mendatangkan upah dari Tuhan menjadi tidak mendatangkan upah. Kenapa? Karena tidak lahir dari hati yang bersih. Bukan soal motif, bukan soal motif. Memberi supaya dilihat orang, memberi supaya terkenal. Enggak ada motif sebenarnya. Tapi kalau melakukannya dalam kondisi hati yang masih kotor, apa yang dilakukan menjadi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tambahkan pada imanmu kebajikan. Kebaikan yang lahir dari hati yang bersih. Kebaikan yang lahir dari hati yang murni. Kebaikan yang lahir dari hati yang benar. Kebaikan yang lahir dari hati yang tulus. Mari itulah yang akan kita lakukan. Belajar berbuat baik, tapi dalam kondisi hati yang sudah beres di hadapan Tuhan. Supaya apa? Setiap nilai kebaikan sekecil apapun menurut ukuran orang. Ngasih makan 1000 orang, dengan ngasih makan gelandangan cuma 1 orang. Di hadapan Tuhan sama enggak upahnya Bapak Ibu Saudara? Sama. Nah, jadi maksud saya, sekecil apapun kebaikan yang kita hasilkan, agar itu mendatangkan upah di hadapan Tuhan, mari lakukan dalam kondisi hati yang bersih. Maka menjaga hati bersih di hadapan Tuhan itu penting. Amin. Penting sekali. Jangan pernah lakukan, bukan kemudian saya melarang untuk berbuat baik, tidak. Tapi ayo mulai bereskan dulu bagian dalam ini. Tanpa ada nyimpen apapun, tanpa ada dosa yang masih kita lakukan. Supaya apa? Kebaikan yang kita kerjakan mendatangkan upah. Tambahkan pada imanmu kebaikan. Kebaikan yang tidak hanya sekedar dilakukan dalam bentuk perbuatan baik selesai. Tapi perbuatan baik yang dihasilkan dari hati yang bersih. Itu yang Tuhan inginkan. Supaya apa? Kebaikan kita itu betul-betul membawa dampak atmosfer kebaikan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melakukan kebaikan dalam kondisi hati yang belum beres di hadapan Tuhan, ada hal-hal yang belum terbereskan di hadapan Tuhan, maka kebaikan kita tidak akan membawa dampak yang baik juga. Justru kenajisannya yang akan menular, justru kenajisannya yang akan membuat atmosfer tercemar. Karena itu juga Alkitab, ya kan? Kenajisan itu menular, kekudusan itu nggak mungkin menular. Kekudusan itu harus dibangun, diusahakan dan dijaga. Tapi kalau kenajisan bisa menular. Orang tidak ngajari berbuat jahat, jadi bisa nulari berbuat jahat. Karena apa? Kenajisan itu menular. Hagai pasal 2 itu. Maka kalau orang berbuat baik dalam kondisi hati yang masih kotor, maafkan, maka yang bisa terjadi barangkali bukan kebaikannya yang dirasakan orang, kekotorannya, kenajisannya yang menular kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara mesti pahami ini. Belajar kebenaran itu harus benar-benar radikal. Supaya apa? Hidup kita menjadi semakin berkenan di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, tambahkan pada iman kebaikan, kebaikan yang dihasilkan dari hati yang bersih. Hati yang bersih. Ini mutlak harus ada dalam hidup kita. Yang ketiga, tambahkan kepada kebajikan pada akhirnya adalah pengetahuan. Pengetahuan ini apa sih? Teologi? Enggak, bukan. Bukan pengetahuan teologi, walaupun mungkin di dalamnya mengandung unsur kita memang diminta untuk belajar teologi, misalnya seperti itu. Tapi pengetahuan ini apakah pengetahuan alkitabiah saja, Alkitab saja, pengetahuan Alkitab? Bukan. Ini pengetahuan biasa, Bapak Ibu Saudara. Semua yang bisa dipelajari, itulah pengetahuan. Alkitab bisa dipelajari? Bisa. Maka tambahkan kepada kebaikan atau kebajikan pengetahuan. 1, pengetahuan tentang firman. Tambahkan di sana, berarti belajar firman. Kalau kemudian dipanggil untuk sekolah teologi, silahkan. Jangan seperti saya, tidak selesai. Selesaikan dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengetahuan Tuhan bisa dipelajari,
Bisa. Dari firman. Kita baca sering, kita baca banyak, kita baca berulang-ulang, kita jadi ngerti Tuhan itu kayak apa. Tuhan itu cara kerjanya gimana. Tuhan itu pengennya apa dari kita dengan baca. Berarti Tuhan bisa dipelajari? Bisa. Yang susah untuk dipahami jalannya. Pribadinya bisa kita ngerti dari baca. Pribadinya kita bisa kenal dari baca. Ada lagu lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Kita bisa mengenal pribadi Tuhan lewat firman-Nya, Alkitab yang kita baca. Maka sering baca Alkitab. Kasih tahu kanan kiri, sering baca Alkitab. Dengan semakin kita sering bergaul dengan Alkitab, firman Tuhan, kita jadi lebih mengenal siapa Tuhan kita yang kita sembah dalam Yesus. Sekalipun yang tidak akan pernah kita tahu adalah jalan-jalannya. Itu sangat misterius buat kita. Tapi percayalah bahwa jalannya itu pasti membawa kita pada kebenaran dan kebaikan. Katakan amin. Tuhan tidak akan pernah memberi jalan menuju pada kejahatan, keburukan, tidak akan pernah, karena Dia Bapa yang baik. Maka jalan-jalannya pasti membawa dan memimpin kita pada kebaikan, kebenaran. Hanya saja yang tidak pernah kita bisa pahami bagaimana jalan itu. Kita nggak pernah tahu. Kita nggak akan pernah tahu. Oh, ternyata harus melewati ini tapi berubah jadi seperti ini. Itu bisa jadi Bapak Ibu Saudara. Bisa sangat jadi. Tapi kadang-kadang semuanya juga selaras. Oh, dulunya dipersiapkan begini karena pada akhirnya akan jadi seperti ini. Bisa jadi. Tapi tidak pernah tahu bahwa jalan itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi kalau mengenal pribadinya, oh Tuhan itu mengasihi, Tuhan itu sabar, Tuhan itu pengennya yang begini, Tuhan itu pengennya yang begitu atas umatnya. Kita bisa kenal itu, kita bisa tahu itu dari apa? Baca Alkitab. Maka pengetahuan yang seperti inilah Tuhan, jadi artinya begini, Tuhan bisa dipelajari, bisa. Semakin sering kita baca Alkitab, semakin berulang-ulang kita baca Alkitab, semakin banyak kita baca Alkitab, kita jadi bisa mengenal Dia. Jadi artinya Dia bisa dipelajari. Oh, Tuhan itu maunya begini, cara kerjanya begini. Cara kerjanya, tapi jalan-jalan yang Dia berikan kepada kita itu tidak akan pernah terselami. Tapi Dia bisa sangat dimengerti dengan cara dengan cara kita banyak baca Alkitab. Nah, pengetahuan ini penting. Tambahkan pada iman kebajikan atau kebaikan, tambahkan pada kebaikan pengetahuan. Jadi maaf bicara, orang yang bisa berbuat baik tapi tidak punya pemahaman yang cukup mengenai Tuhan, itu bahaya. Itu bahaya. Orang yang punya pengurapan besar tanpa punya dasar teologi yang banyak, dia jadi liar. Tapi orang punya pengetahuan yang banyak namun tidak punya keintiman dengan Roh Kudus yang dalam, dia cuma sekedar jadi ahli Taurat. Ngerti secara akal, penerapan yang kurang. Ngerti secara pengetahuan, penerapannya yang tidak ada. Orang bisa berteologi macam-macam, tapi buah hidup, buah pelayanannya, buah rohnya, buah kasihnya tidak nampak. Maka jadi ahli Taurat. Semuanya harus seimbang, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Harus seimbang. Tapi firman Tuhan berkata, supaya kemarin kita belajar, apabila semuanya itu ada padamu berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil. Salah satunya yang baru kita pelajari hari ini adalah iman, kebaikan, pengetahuan. Olehnya ayo Bapak Ibu Saudara, kalau diajak belajar firman, semangat kita untuk belajar firman. Katakan sama-sama, semangat belajar firman. Amin. Semangat belajar firman. Supaya apa? Kita bisa lebih dalam mengenal Dia. Kita bisa lebih
dalam mengerti isi hatinya. Kita bisa lebih dalam mengenal siapa Tuhan kita yang kita sembah dalam Yesus, sehingga tidak akan mudah digoyahkan oleh apapun. Kalau saya ngomong tidak akan mudah digoyahkan, pengertiannya jangan seperti orang-orang yang di luar sana yang meninggalkan Tuhan, yang pada akhirnya berubah keyakinan, kepercayaan. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Digoyahkan itu sekedar tidak melakukan firman aja. Udah itu. Iblis itu sekarang mainnya cantik. Semut. Semut itu binatang yang kecil-kecil. Bukan maksudnya lembut, enggak terasa. Kenapa? Karena enggak tepat sasaran itu sudah berdosa. Enggak jadi melakukan firman satu hal saja kalau kita anggap itu adalah poin-poin begitu firman itu misalnya firman itu ada 100 poin. Enggak bisa melakukan satu aja. Itu kan sudah meleset dari sasaran. Dosa kan. Walau anugerah Tuhan akhirnya bisa mengampuni kita. Tapi dibuat tidak melakukan firman, dibuat meleset dari sasaran. Supaya apa? Berdosa. Itu cara kerja iblis. Tidak semata-mata jangan lakukan. Enggak. Lakukan tapi meleset gitu loh. Lakukan tapi menyimpang. Udah, itu aja pekerjaan iblis sekarang. Enggak dicegah supaya enggak melakukan. Pekerjaan iblis itu enggak mencegah seseorang supaya tidak melakukan, enggak. Tetap lakukan tapi di jalur yang sedikit menyimpang di sini. Ujung-ujungnya sudah jauh dari Tuhan nanti. Nah makanya Bapak Ibu Saudara hati-hati dengan semua yang ada di hidup kita. Selalu yang saya tegaskan adalah begini, kalau hari ini kita enggak melakukan apa yang sebenarnya Tuhan perintahkan sama kita, itu udah salah di hadapan Tuhan. Yuk sadari, kemudian kita bertobat, minta ampun, dan kemudian membangun komitmen yang kuat untuk aku bisa lakukan itu di masa yang akan datang. Supaya apa? Kita tidak tergolong orang yang berdosa. Sehingga iman kita, kebaikan kita, pengetahuan kita menjadi tidak sama seperti yang Tuhan harapkan. Nah, ini yang bahayakan di sini Bapak Ibu Saudara. Olehnya mari sama-sama kita membangun diri kita dalam pengenalan akan Tuhan secara kuat dan mendalam. Kuat tapi tidak mendalam kan jadinya pengetahuannya itu cuma sedikit. Tuhan itu senang kopi enggak ya? Enggak ngerti orang. Tahu kenal Tuhan tapi enggak kenalnya tuh enggak mendalam. Nah karena enggak mendalam, enggak ngerti Tuhan itu suka kopi atau tidak, kita buatin kopi nih. Tuhan minum kopi buatan kita. Ternyata Tuhan enggak bisa minum kopi karena pengenalan kita enggak dalam. Alhasil dalam satu hal itu kita salah. Paham Bapak Ibu Saudara ya? Dalam satu hal itu kita salah. Dampaknya waktu Tuhan minum, mahnya kambuh. Sakit perut. Dadak nambah gini rumah sakit. Kenapa? Karena dalam satu hal itu kita enggak dalam. Kita kenal dia, tapi enggak dalam pengenalannya. Maka kita bisa salah. Dalam titik-titik tertentu kita bisa salah. Nah waktu salah di titik-titik tertentu ini bahaya. Karena itu artinya kita bisa salah melakukan kehendaknya. Maksudnya Tuhan begini, kita mengertinya begitu, akhirnya yang kita kerjakan begitu, padahal Tuhan maunya begini. Salah kan? Karena apa? Pengenalannya yang enggak dalam. Ada orang tuh kuat dalam iman, maksudnya kuat secara kekristenan, ora bakal ewah gingsir. Gitu loh saudara. Tapi karena enggak dalam, jadinya enggak banyak yang bisa dia lakukan. Karena enggak banyak yang dia lakukan, padahal Tuhan kepengen seseorang melakukannya, jadi enggak dikerjakan. Ini menjadi salah di mata Tuhan. Bahaya kan kalau pengenalannya enggak dalam berarti. Jadi mari kita mengenal dia, pengetahuannya ditambah tentang Tuhan, baca Alkitabnya sebanyak sesering mungkin, lalu perdalam pengenalan kita akan Tuhan. Supaya semakin ngerti isi hatinya, tahu apa yang dia inginkan, hingga pada akhirnya kita bisa melakukan apa yang dia mau. Kiranya perjamuan kudus
pada sore hari ini membuat kita menjadi semakin sadar betapa aku harus dekat sama Tuhan, mengenal Tuhan lebih baik lagi, membersihkan hati lebih lagi, supaya darah Yesus yang kita terima, kita nikmati, kita peringati tiap bulannya lewat persekutuan dengan tubuh darah Kristus, tidak hanya sekedar menjadi kebiasaan, karena kita hanya melakukannya secara rutinitas, padahal hati yang sudah dibersihkan ini masih ada kotoran-kotoran yang masih disimpan. Beresin sama Tuhan, beresin dengan sesama bila memang itu perlu, dan teruslah tingkatkan iman kita, percaya kita, keyakinan kita bahwa Tuhan sediakan yang terbaik buat kita. Katakan amin. Mari masuk dalam hadirat Tuhan, persiapkan diri kita untuk terima perjamuan kudus.